Iya. Apalagi Koko Ernest ya. Di saat kita nonton WhatsApp, dia nonton Dota aja. Dia nonton final Dota. Final Dota itu setahun sekali. Itu TI, MU itu setiap minggu main. Lu kalau jadi gua lu pilih mana? Ya MU lah. Ya iyalah. Hello guys, welcome back to our channel. Masih bersama gua Eros Samando di sini. Masih setia ditemani oleh pundit terbaik di Indonesia, Koko Endra Hong dan Koko William Tautau. Terbaik katanya. Memang terbaik lah ya. Kemampuannya tuh di atas rata-rata. Rata-ratanya siapa ya? Sangat. Ya kan. Apalagi soal Manchester United lah. Koko Endra Hong dan Koko William Tautau ini pundit yang sangat teliti. Masih belajar. Kalau kalian cuma nonton pertandingan melihat bola ditendang, enggak. Mereka melihat jauh lebih dalam. Betul. Strategi. Mereka melihat arah pergerakan pemain, arah matanya kemana, bola itu sesuai enggak dengan punggungnya dan lain-lain. Betul. Mata anginnya juga. Iya. Apalagi Koko Ernest ya. Di saat kita nonton WhatsApp, dia nonton Dota aja. Dia nonton final Dota. Dia sambil tidur aja lu bisa lihat. Iya gila. Dia bisa menerawang, Pak. Mata batin, bro. Mata batin. Final Dota itu setahun sekali. Itu TI, MU itu setiap minggu main. Lu kalau jadi gua lu pilih mana? Ya MU lah. Ya iyalah. Oke, tanpa banyak gocekan lagi. Oke. Dua hasil pertandingan sangat positif di minggu ini dengan kita meraih dua kemenangan penting ya. Kemenangan pertama adalah melawan Sheriff Tiraspol 3-0 dengan satu gol dari legend kita ya, Bung Dodo. Wah, selebrasi turu. Tidur dan ternyata terbukti tidur di pertandingan melawan West Ham. Anda tidak berkontribusi apa-apa Bang Dodo ya. Anda membuat ya Anda hanya kelihatan melawan tim lemah seperti Sheriff gitu loh. Ketika kita menghadapi tim sekelas West Ham yang punya defense lebih bagus lah. Defense-nya bagus, sayapnya juga oke. Bowen sama siapa tuh yang di kiri? Bowen sama Bowen kan depan. Bowen kanan. Wingernya kan. Kanan Bowen kiri siapa? Bahrama siapa? Ben Rahma. Ben Rahma. Itu jauh Said Ben Rahma. Ya Aljazair kan. Oh, oke. Aljazair itu main bagus sih. Aljazair sangar loh wingernya. Oh iya. Mahrez sama Ben Rahma. Wah, keren. Terlihat beberapa kali mengancam sekali pertahanan MU ya. Ya gocek-gocekannya sih boleh sih, boleh. Casemiro di roulette, bro. Iya, di roulette. 3-0 melawan Sheriff, 1-0 melawan West Ham minggu yang cukup oke. Hasilnya sangat positif. Cerah. Bagaimana menurut Koko pundit ini yang catatannya saya pasti yakin tidak perlu dilakukan lagi. Pasti kritis. Tidak ada. Panjang ya. Apa catatan Anda, Pak William? Sebenarnya kalau Sheriff kita nggak usah bahas panjang juga ya, karena udah jelas tuh. Kita prediksi juga pasti menang. Udah pasti menang. Kita bener. Benar 3-0. Tapi dia juga benar loh West Ham. 1-0. Iya bro. 1-0 dia. Sorry bro. Bete deh. Ya kalau Sheriff sih udah jelas lah. Tugas kita pokoknya yang kita tonton cuma gimana cara MU nyetak gol aja kan. Sebenarnya kan udah semua full defense bahkan Sheriff itu nggak ada tendang sekali, satu kali pun nggak ada. Shoot nggak ada sama sekali loh. Even yang off target pun nggak ada aja. Iya. Berarti benar-benar full MU nyerang. Udah parkir bus 24 tendangan, 10 kali on target. Penguasaan bolanya 75% MU, 25%. Dominasi total bro. Dan yang menurut gua yang paling terbaik ya si Garnacho ya. Garnacho. Keren sih. Keren banget tuh. Ya dia kan umur 18 tahun coy. Ya 18 tahun. Gila itu kalau zaman dulu sama Ronaldo. Lebih pede ini gak sih penampilannya ketika dia dimainkan? Ronaldo waktu debut kan melawan Bolton dan menggantikan Nicky Butt menit 60. Tapi itu 18 ya? Umur 18 juga sama. Oh oke yang awal-awal. Oh gue malah. Ya sih tapi kalau ini lebih mikir gak sih mainnya ya? Apa ya? Sepak bola sekarang tuh lebih ke skema gak sih? Tapi sebenarnya kalau kita bandingin sama Ronaldo tuh dulu kan dia lahirnya dari streetball kan? Iya, betul ya. Ya dari maksudnya dari jalanan lah, ibaratnya kayak Zidane itu model-model. Tapi jadi trik-triknya emang jauh lebih banyak kalau sih. Kalau Garnacho bokapnya kaya ya, langsung dimasukin akademi MU gitu ya. Enggak. Akademi Atletico, sorry. Oh, Atletico dia dibeli dari akademi Atletico. Iya, Atletico Madrid. Iya. Kalau Garnacho lebih terstruktur lah ya. Kalau Ronaldo kan lebih trik-triknya trik jalanan lah ya, kelihatan dari dulu, Pak. Apa mungkin pengaruh pelatih juga? Bisa jadi. Ya mungkin Ronaldo dari dulu dia akademi gak sih bola? Atau langsung Lisbon, Sporting kan? Langsung Sporting. Ya, Lisbon, iya. Oh, oke. Garnacho statistiknya
91% pas akurasinya, 65 touch, 7 ground duel won, gila main juga loh. 3 dribble complete, dan dribblenya sih emang kemarin dia acak-acak sih pemain Gila. Sheriff, tapi balik lagi itu kan Sheriff. Iya. Jadi tapi untuk ukuran umur Debutan, 18 tahun, ya debutan 18 tahun oke banget sih. Iya. Sama Setuju. kipas satu yang sayang diblok sama lawan itu gak sih, yang Iya. passing Ronaldo ya, Iya. yang bisa lewatin lawan. Iya. Udah sih itu aja paling, yang nggak ada perlu dibahas. Paling juga yang gue happy, Bruno akhirnya memberikan umpan kepada Cristiano Ronaldo. Disundul Yang sekali. selama ini dianggap pengkhianat. Betul. Padahal dia sekali. cari Ronaldo terus loh. Betul. Iya kan? Betul. Bahkan kemarin ketika lawan West Ham itu seharusnya Ronaldo ada bisa kasih dia assist, malah di shoot sendiri. Iya. Tapi gue udah yakin sih, maksudnya ketika bola ke Ronaldo dia pasti hajar sendiri. Hajar sendiri udah pasti. Udah pasti. Dia house goal kan. House goal, dia pengen iya. nunjukin kalau dia masih bisa. Masih bisa. Dan ya terbukti juga katanya Ernest. Lu cuman mampunya itu ketika lawan macam Sheriff, Omonia gitu-gitu. Tapi ketika lawan West Ham, Iya. ngilang bro. Hilang sih, bener sih ya. Dan kembali lagi terbukti yang kita prediksikan, ketika Ronaldo bermain, bolanya tuh terburu-buru ke dia. Iya. Kayak iya, Casemiro tuh kesusu ke dia. Iya. Terus lu ingat nggak ada crossingnya si Shaw yang ke headingnya Ronaldo melebar kemana-mana tapi. Iya. Terus apa lagi satu ya? Yang dari Rashford yang dikasih terobosan, Iya. dia dari kiri yang harusnya diumpan ke Bruno di tengah, dia shoot sendiri juga. Ada satu lagi setahu gue dari Rashford juga ya, dia crossing atau dari Shaw ya, yang dia nendang tapi langsung ke blok kiper. Ke blok kiper ya. Ke tapi blok yang lawan, gitu. jadi corner. Ada satu lagi dia shoot sendiri tapi ke tengah. Ke tengah. Ke Ya, Fabianski masih langsung. kurang Babak jauh pertama. itu, dari jauh, ya. Iya, babak pertama. Mungkin apa ya, dia tuh nonton videonya Messi yang hari sebelumnya tuh mencetak gol dari jarak jauh. Dia merasa kalau Messi bisa, aku juga bisa. Kan meme-nya kan seperti itu dari dulu. Apa yang Messi lakukan, Ronaldo bisa lakukan lebih baik, ya kan? Mungkin dia terpengaruh itu juga, sedikit mungkin. Tapi berapa kali ada tendangan-tendangan tapi tendangannya juga nggak berbahaya ya, Iya, Ronaldo iya. ya. Iya. Terus yang catatan lain selanjutnya adalah kembalinya Maguire dan Van de Beek. Van de Beek. Bentar. Jadi Sheriff udah kita sudahi dulu ya. Berarti ya pembahasannya ya. Ya udah. Sheriff Nggak penting ya. Nggak penting. Lawannya terlalu lemah untuk kita komentari gitu loh. Dan pertama aku puasnya itu kita bisa membongkar pertahanan mereka. Oke. Iya. Iya, Di dengan banyaknya babak apa yang pertama bisa sih kita emang buat. kuncinya babak pertama dia nyetak gol sih kita. Babak pertama Dalot kan? untung kita cetak gol. Dalot yang kan? Carlos Tiga-tiganya Gomez. kebanyakan sundulan kan semua. Iya. Ya. Babak pertama agak sedikit kurang bisa bongkar. Tapi pas setelah Setelah nyetak gol, nah itu udah mulai. mainnya lebih lega sih. Lebih enak. Lebih nyantai. Mereka mulai terbuka juga. Iya. Kemampuan untuk membongkar pertahanan tuh Mulai sudah terlihat. Terlihat lah Terlihat. ya. Di Ya game untungnya Sheriff ini. babak pertama ada gol. Ya. Ya, Kalau betul. nggak ada gol, babak kedua mainnya mirip Lebih kayak- alot. Kayak Omonia, Pak. Iya, Bisa Omonia. menit 90. Bisa menit 90 lagi. Iya. Dan Iya. skema yang dipakai ketika, maksudnya cara bermain ketika lawan Sheriff itu dibawa juga ketika lawan West Ham, tapi di babak pertama aja. Iya. Babak kedua praktis kita lebih ke bertahan nggak Iya, sih? Nunggu nggak sih? Iya. Yang Sheriff kita tutup lah, Oke, selesai. sekarang Sheriff kita tutup karena aduh. Ya udah, itu Lawannya aja. juga Paling- Sheriff, iya. Lawannya terlalu lemah dan paling Garnacho ya. Nanti Iya, kita iya. kembali ke Garnacho ya. Oke. Setelah pertandingan review melawan West Ham kemarin. 1-0 selain Ronaldo lah. Apalagi ya. Harry Maguire tuh membuat kita semua deg-degan gak sih? Betul. Ke satu ya yang gua perhatiin. Dari menit-menit awal, aliran bolanya itu entah kenapa beda banget. Ini umumnya apa nih? Ini West Ham nih? West Ham. West Ham udah. Oke. Kalau Varane yang main, gue juga bingung. Oh, kok gue nggak tahu salah Casemiro atau Ederson kok nggak ada tengahnya kok jarang jemput bola ya. Jadi backnya tuh muter-muter itu di belakang. Agak khawatir ketika Maguire pegang bola gak sih? Iya. Betul. Dia tuh Kesan cuman, kayak gitu. iya dia tuh cuman ada dua sasaran, balik ke Martinez atau balik ke De Gea. Iya. Iya kan? Pastinya juga jelek. Karena Iya. ketika jarak dia sama Martinez itu jauh, Iya. kayak Takut nggak nyampe aja. Powernya tuh harusnya nggak segini. Iya. Powernya agak Contohnya nanggung tuh- ya. Iya, agak nanggung. Otomatis jadinya ya flow-nya itu jelek. Iya betul, Iya, betul. iya. Memperlambat tempo. Iya. Karena Martinez mesti disamperin bola lagi. Iya. Nggak bisa. Nggak Gitu. bisa Dia tepat bisa- langsung kaki Betul. langsung bem gitu loh. Jadi gini Langsung loh, depan. kalau menurutku ya perbedaannya Maguire sama Martinez tuh pinter, dia itu bisa mancing pemain untuk maju. Jadi maksudnya istilahnya sekarang invite press. Iya. Jadi dia tuh dribble dulu, pemain berusaha untuk mendekat, pemain lawan mendekati Martinez. Ketika lawan mendekat, otomatis temanmu yang di samping lebih kosong tuh. Iya. Nah dia memancing lawan itu mendekat dulu, baru dia passing. Iya. Kalau bola di Maguire,
dia tuh bingung. Ya, bingung dia. Dia mau dribble nanti lepas, nanti kecolong bolanya. Dia mau passing kita kok was-was lihat powernya tadi itu nggak nyampe, ya kan? Makanya dia opsi passing itu cuma 2. Yang aman balik ke Martinez atau enggak back pass ke De Gea. Udah itu aja. Lihat Martinez, Lisandro itu kalau passing itu selalu bertujuan. Shaw ke Eriksen, ke Casemiro, forward passingnya itu on point, Pak. Kadang dia lambung. Sayap kanan langsung depan sini kemarin. Elangga bapuk banget sih. Bapuk sih. Elangga tuh bapuk banget sih. Makanya nanti aku mau bahas khusus. Yang kemarin gue nonton sih MU tapi waktu lawan West Ham ya, gue nggak tahu kenapa tempo MU kok lambat banget ya. Atau mungkin karena Elangga di kanan. Iya. Dan kedua Maguire itu. Apa MU itu kan biasanya reaktif football gak sih? Jadi kebanyakan ketika lawan Big Six begitu kecuali Tottenham ya. Maksudnya begitu ketemu lawan yang nggak ngepres, kan main West Ham nggak, jadi ya dia mainnya santai ya di belakang, passing temponya lambat banget, atau juga mungkin gara-gara kita kan pincang kemarin ya. Maksudnya Anthony nggak main, terus Varane nggak main, otomatis yang bagian kanan tuh kan kita kayak Dalot sama Elangga itu nggak klop, masih nggak connect. Praktis kita senyerang babak pertama dari kiri doang. Kiri ya, lebih dominan kiri. Jadi ya ibaratnya mungkin dia lebih hati-hati juga kali ya. Jadi nggak mau terburu-buru juga passing. Jadi dia mainnya di sayap kiri aja udah. Shaw sama Rashford. Ya pokoknya si Maguire cuma passingnya kacau. De Gea, Martinez. Kayak yang selalu harus punya visi itu Martineznya gitu. Iya betul. Dia tuh kayak jadi Martinez aja. Gitu. Dia main aman. Gue babak pertama gue takut sih sama Maguire. Ketika Maguire forward passing dia tuh salah. Lambungnya nggak jelas, nggak nyampe. 3 kali long ball dan nggak nyampe semua. Dikat lawan kan. Dipotong lawan kan. Nah itu loh. Ada sekali satu dia mau coba untuk tackle dan nggak dapet. Telat Pak. Itu untung di cover sama Dalot sama Martinez. Iya betul. Ya ampun, itu catatannya sama persis. Itu babak pertama ya. Tapi babak kedua gue lihat dia berubah sih. Iya. Jadi udah nggak passing De Gea ini lagi, udah berani passing ke Dalot, berani passing ke depannya kayak Elangga udah mulai berani lah. Dimarahin kayaknya. Kayaknya sih dimarahin Pak. Kayaknya sih dimarahin. Lu kalau main aman kayak gitu, maksudnya oke, catatan passingmu bagus karena kamu main aman, tapi itu tidak apa ya? Tidak berpengaruh apa-apa, tidak berpengaruh apa untuk tim gitu loh. Ketika lu bermain aman itu lu memperlambat tempo gitu loh. Itu cuma untuk rekor pribadimu aja. Oh passing gua bener kok. Tapi bener tapi tidak berpengaruh apa-apa untuk tim buat apa gitu loh. Ketika dia forward passing dia dikat lawan. Yang gue lihat Maguire itu untuk bangun serangan dia hancur banget. Hancur jelek. Babak pertama kita mulai bangun serangan kan. Babak kedua kita praktis bertahan. Nah, makanya si Maguire tuh kelihatan bagusnya. Ketika kita full defense. Clearance ball-nya, heading-nya bagus tuh. Iya memang. Dapat 5 kali ya, dia kan slap head. Memang dia jago udara. Blok sekali dia. Oh iya. Yang terakhir ya. Anjir, blok. Tapi nggak ada dia juga nggak gol. Itu kan masih ada satu lagi di belakangnya. Ya tapi enggak sih, enggak lah, gol itu. Gol itu kalau enggak ada enggak bukannya ada yang di tiang enggak kena betisnya si Maguire duluan ya gol itu. Gol pasti. Gol Pak itu. Belakangnya ada Dalot, tapi Dalot cuma clearance doang. Iya. Bolanya udah menggok duluan itu. Kalau bolanya enggak kena betisnya lurus ya masuk tuh dan. Nah, yang catatan gua ya, lu mau namanya. Catatan gua babak 2. Kenapa masukin McTominay menit 60? Gantiin Elangga lagi. Itu lebih ke ngundang lawan untuk menyerang. Iya. Betul nggak? Betul. Lebih mengundang lawanmu untuk menyerang kamu. Akibatnya ya itu kita keserang terus kan. Serang terus Pak. Untung De Gea-nya lagi GG Pak. Iya. Itu kalau error 1 aja kita udah seri. Iya Pak. Dan ketika dia bisa nyeriin kita, berpeluang untuk nyetak gol kedua. Iya. Itu yang aku bingung. Kenapa kok masukin McTominay? Masa prediksiku Elangga itu diganti Sancho. Sancho dulu. Sama. Masa kita harus habisin ini tim 2-0 lah. Kita curi gol 1 gol lagi di babak kedua. Oke lah, lu 15 menit, 20 menit terakhir mungkin lu bertahan. Masukin Tomine ketika dia main bola lambung. Masuk akal, masih masuk nalar. Tapi ketika lu masukin Tomine menggantikan Elangga menit 60, apakah itu tidak mengundang lawanmu untuk menyerang? Dan terbukti kan. 20 menit mungkin kita keserang terus. Ini persis kayak waktu lawan Manchester. Leicester kan bener kan? Leicester kan kita juga babak kedua diserang habis Pak. Tapi itu kan awal-awal ketika Ten Hag masih mencoba. Iya sih emang sih. Sama kayak waktu lawan Soton juga waktu itu. Iya makanya. Iya kan itu kan masih awal-awal. Itu kan masih awal-awal. Kita masih ancur-ancuran waktu kalah sama Brighton, banteng sama Brentford.
Ya mungkin itu masih masuk nalar juga karena mungkin nyoba-nyoba gitu loh. Enaknya kenapa sekarang Sekarang kita terjadi sudah lagi? ketemu pakem yang bagus, babak satu kita mendominasi luar biasa. 15 shot bukan sih? Babak pertama itu. Iya rasanya 15 time kalau nggak salah. Babak kedua kayak Hyde and Jekyll nggak sih? Maksudnya kayak beda banget gitu loh. Berubah, jomplang tapi gitu. yang gue catatan main juga yang gue tengahnya ya kayak Bruno Rashford Eriksen sama Casemiro juga berapa kali passingnya ngaco terus loh. Aku nggak lihat Eriksen. Yang Casemiro iya. Casemiro juga berapa kali. Dan selalu kalau bola jeleknya nih ketemu Bruno sama Rashford, first touch-nya tuh pasti selalu jelek banget tuh. Gue bingung kalau kayak Bruno Rashford, dia kan semi pakai feeling lah ya. Begitu udah bola datang mau hajar dicungkil dikit lah. Dia sundul dikit lah. Gaya-gaya itu yang buat bola sering hilang kan? Iya. Emang kalau berhasil touch-nya itu penting banget. Kalau kayak mau tiba-tiba kayak Eriksen, Casemiro, dan bola otomatis dia pasti lihat musuh dulu kan, dimana dia protect bola dulu kan. Iya. Kalau kayak Bruno Rashford tuh sering banget buang bola tuh di situ tuh. Begitu passing dicongkel lah kemana, di mana passing. Bikin hilang ya bola. Gue kesel banget cuy. Kontrol yang paling bagus di MU itu menurut gue ya, Shaw. Kontrol bola paling bagus. Itu Luke Shaw. Crossing paling bagus tuh Luke Shaw. Itu bola juga bagus. Cakep banget. Shaw main, sumpah keren. Kemarin Shaw, Martinez. Kontrol bola. Tony lah. Oh, enggak dong. Kontrol bola. Anthony itu bisa diputer-puter kayak gini kan. Anthony itu lebih ke mentah kalau gue bilang. Raw, masih mentah. Cara dia kontrol bola bagus, tapi masih mentah. Kalau Shaw itu kayak udah pasti gitu loh. Bola di dia tuh nggak pernah lepas, nggak pernah lepas kontrol. Passingnya juga on point. Maksudnya dia tuh selalu melakukan hal yang berguna untuk tim. Nggak pernah merugikan lah. Gitu. Dan begitu di passing lambung kayak gimana pun dia nahan bolanya bagus. Bagus, bener-bener lengket gitu loh. Kayak dulu tuh Valencia udah bola. Nah iya, kayak Valencia. Coba bola lapangan besar tuh paling penting itu kontrol bola. Serius. First start pertama itu paling penting. Iya. Soalnya arah bola pertama ketika lu pegang bola, ketika lu kontrol itu yang menentukan tujuan lu berikutnya. Mau passing, mau shoot. Makanya percuma kalau di long ball kalau nahan bolanya. Iya, kalau nahannya berantakan. Kayak dulu kan zaman Paul Scholes. Bagus banget, bagus. Valencia kemana, bolanya enak banget. Iya. Dapet terus. Iya, kalau sekarang lu katakanlah lu long ball ke Rashford sering hilang juga tuh. Kontrol dia tuh nggak seberapa bagus soalnya. Rashford aku perhatiin ya kemarin juga. Kalian bisa putar videonya lagi kemarin yang kalau kalian rewatch pertandingan lawan West Ham itu. First touch-nya Rashford. Hancur, hilang. Memang. Memang. Gua ini orang konsisten. Lawan siapapun dia begitu dapat. Enggak tahu hilang salah atau salah passing. Salah passing, iya betul. Selalu manusia ini gue lihat pasti Rashford. Iya anjing. Dia mau one touch passingnya berantakan, mau buang bola kemana? Iya, pergerakan dia selalu kayak gitu. Menyusahkan kawan juga gitu loh. Passingnya kemana-mana. Kita kan sudah sering kali ngomong kan juga kan. Tapi Rashford kemarin nyetak gol kan gue 100 gol. Selalu bilang kan Rashford sundulannya sampah banget ya. Kemarin dia dua pertandingan berturut-turut pakai kepala Pak. Dan lu tahu 2 sundulan kemarin lebih banyak dari 4 musim dia di MU sebelumnya. Wah ini sumpah Pak. Ini fun fact yang bener apa salah ini? Bener. Jadi musim ini sundulannya dia tuh 2 gol kan? Iya. 2 pertandingan ini kan lebih banyak daripada 4 musim di sebelumnya. Jadi 2018 melalui kepala nih. Iya, kepala. Gol pakai kepala. Itu dia anggap aja 4 musim satu gol doang gitu. Tahun ini udah 2. The answer is only one. Apa? Karena ada Christian Eriksen. Itu yang gol pertamanya dia. Skema dari throw in. Iya, Pak. Itu kalau dia nggak punya visi yang hebat banget dan skill umpannya juga keren, nggak akan nyampe. Iya, itu benar-benar nyampe forehead. Benar-benar yang dituju tuh forehead. Iya. Enak banget buat diserobot itu loh. Iya. Ya tapi yang gue bingung Dalot pas kelas ya throw in kan si Casemiro minta bola kan. Iya. Padahal kosong Casemiro. Tapi Dalot nggak mau kasih, bilang kasih ke Bruno kan. Sabar. Dia langsung kasih ke Eriksen. Eriksen dulu balik Bruno. Bruno balik ke Eriksen. Eriksen dikontrol dada dulu Pak sama Eriksen. Itu kelas ya. Kelas itu pasti. Bedanya Eriksen sama Bruno. Eriksen tuh lebih cantik, lebih mainnya tuh lebih kelas. Iya. Klasi banget. Klasi banget. Kalau Bruno dia tuh lebih gerasa gerusuk.
Iya. Dia memang lebih ngotot, Eriksen tuh nggak ngotot mainnya, tapi dia itu lebih ke cerdas lah. Betul. Ya kan? Kalau Bruno dia tuh gerasa gerusuk. Dan Bruno tuh suka, lu nyadar nggak? Bruno tuh suka kasih umpan-umpan yang nggak penting. Iya. Kayak berusaha macam Scholesy, tapi kayak aneh-aneh gitu loh, nggak nyampe. Nggak bisa. Umpan tebak-tebak berhadiah aja udah. Ya kalau lewat bagus aja. Iya. Tapi resiko banget. Iya. Kayak Tapi gitu memang perpaduan itu yang kita butuhkan. Satu harus bermain dengan kelasnya, yang menunjukkan kelas. Satu yang bandelnya. Satunya yang bandelnya, betul. Satunya yang gerasa gerusuk. Itu gue setuju. Ada yang ngotot, ada yang kalem gitu loh. Iya. Makanya gue bilang kan Bruno nggak bisa gantiin Eriksen. Tapi kalau pasti. tapi kenapa nggak kita main kayak City aja? Kan semua umpan dari De Bruyne. Belum tentu ada Foden sama Ada si Foden juga Bernardo ya. Silva juga. Tapi Foden sama Bruno mah umpannya lebih cantik. Foden. Iya. Kayak lebih pas gitu ya. Nggak tahu itu mungkin pelatihnya. Bahkan cadangan aja mereka masih punya Gundogan. Iya. Ya masalahnya juga keren juga. City itu sayap kan akhirnya bisa passing semua, Pak. Iya. Foden sama Mahrez bisa passing semua, Bernardo Silva. Kalau kita Rashford sama Elanga Sancho pun proses biasa lah, aja. proses Ya, semua ya, proses pelan-pelan lah. oke lah. Proses. Tapi mengacu dari pertandingan kemarin ya, ini menurut gua bahaya nih, Pak. Ini kalau Maguire main sama Ronaldo lagi melawan tim anggaplah kayak sekelas Tottenham lagi kayak kemarin, kayaknya nggak bisa menang kita, Pak. Kayak kalau menurutku ya, itu kemarin tuh cuma salah pergantian aja menurutku. Jadi Karena dia tetap aku percaya kalau meskipun yang main Maguire dan Ronaldo dengan maksudnya dengan rekor mereka ketika main bersama itu jelek, kalah, ya kan? Sering kalah. Tapi kalau kita bermain seperti babak pertama kemarin, kita harusnya bisa nyetak minimal 2 gol harusnya. Babak pertama. Ya itu yang aku agak aneh itu babak kedua kenapa keburu-buru masukin Tomine di menit 60. Iya. Itu aja. Kalau aku sih nggak tahu ya, aku nggak terlalu percaya sih, aku nggak yakin. Yang Aku perlu bukti lebih lagi. ketika Maguire dan Ronaldo main bersama. Kayak wah, aku bayangin babak kedua lagi. Jangkrik ini kalau De Gea nggak main kayak gitu, Iya, kita kalah. Ya. Terus Lah itu kan terjadi karena kita diserang terus, Nas. oh iya, tapi kan tetap aja diserang terus kenapa? Pertanyaan kan itu. Kok bisa tetap diserang terus? Karena kita memainkan banyak pemain bertahan. Lawan Chelsea itu kita juga diserang terus di Stamford Bridge. Tapi kata-kata diserangnya itu kita lihat itu masih tenang gitu loh. Gak tahu kenapa kalau yang main Maguire. Varane Martinez ya, iya, waktu itu ya. Gak tahu kenapa kalau ini yang main itu lebih kan. Ya itulah kembali lagi Maguire itu kan lambat ya. Lambat banget. Yang lu bilang tadi telat tackle. Itu kalau nggak ada yang nutup, mati. ya selesai, Iya. udah. Musim lalu tandemnya Maguire kan Lindelof. Makanya kenapa gue bilang Maguire Lindelof itu nggak pernah klop. Iya. Satunya lambat, yang Lindelof pun jarang menangin duel. Iya. Lambat pula kejar Masalahnya bola. kalau sekarang ada Martinez. Ada Martinez yang Martinez cepat. kan? Iya. Kalau dulu Maguire nggak dapet, Lindelof mau ngejar juga nggak dapet juga. Udah Pak. dapat juga, iya sama aja. Sama Gitu. aja. Iya. Sekarang kita ketutup punya Martinez. Iya. Itu. Oke, kembali ke pertanyaan tadi soal kontrol bola ya. Saya rasa ada satu pemain lagi di akademi yang punya kontrol bola. Sangat-sangat melebihi rata-rata Oke, dari siapa ya? dari pemain-pemain lain yang ada di dunia ini ya. Sangat-sangat potensi. Mungkin Wade, saya percaya dia bisa menjadi pemain Irak pertama yang memenangkan Ballon d'Or. Maka dia lanjut ke segmen berikutnya. Stay tune guys, jangan lupa nonton video kita selanjutnya ya. Oke, like, comment, subscribe. Karena subscribe itu Gratis. oke, siap Will. Siap ya.